Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Pernah kepikiran gak sih kalau sistem keuangan global kita sekarang lagi ngalamin pergeseran yang gila banget? Serius deh, ini kayak nonton film yang plot twistnya kejadian tepat di depan mata kita, tapi banyak yang nggak sadar. Hari ini kita bakal ngebedah pergerakan raksasa, rumor politik tingkat tinggi, dan triliunan dolar uang yang lagi panik nyari tempat sembunyi. Siapin diri kalian karena narasi ekonomi dunia saat ini lagi bener-bener memanas nih. Kadang tuh ngelihat pasar sekarang ngerasa bingung sendiri. Ini beneran ekonomi global atau kita lagi nonton reality show termahal di dunia? Tingkah pasar tuh lagi aneh banget. Di balik layar ada drama politik berisiko tinggi yang terus mendidih. Tapi di panggung utamanya, kita lihat negara-negara yang biasanya nurut banget tiba-tiba mulai buang-buang surat utang atau obligasi Amerika. Coba bayangin, ini kayak naskah reality show di mana satu keputusan aja nilainya bisa miliaran dolar loh. Selama berpuluh-puluh tahun, dolar Amerika itu ibarat raja yang nggak tersentuh. Semua orang, dari investor retail kayak kita, sampai negara-negara berdaulat, pada berebut dolar dan surat utang AS. Pokoknya itu tempat paling aman di bumi deh. Tapi tunggu dulu. Realita baru kita sekarang beda banget. Kepercayaan absolut yang dulu ada, sekarang mulai kelihatan retak-retaknya secara visual. Negara-negara udah nggak pasrah lagi. Mereka secara aktif, bahkan agresif, nyari alternatif lain di luar sistem dolar. Dan ini bukan sekedar teori konspirasi pinggiran ya, ini pergerakan uang yang nyata. Coba lihat Turki. Baru-baru ini pasar kaget banget waktu Turki dilaporkan nekat nyairin atau melikuidasi kepemilikan obligasi AS mereka. Ini langkah putus asa buat nyelamatin mata uang mereka sendiri. Terus, lihat aliansi BRICS, Cina, Rusia, India, Brazil. Mereka lagi main cantik, ngelakuin pemberontakan pelan tapi pasti terhadap dominasi dolar dengan terus dorong transaksi pakai mata uang lain. Bahkan Timur Tengah, sekutu lama sistem petrodolar, perlahan tapi pasti mulai ngurangin dominasi dolar di transaksi mereka. Ngeri-ngeri sedap kan? Jadi, pertanyaan logisnya sekarang gini, kenapa juga kita harus terus pegang aset Amerika kalau nilainya pelan-pelan habis dimakan inflasi dan manuver politik? Nah, ini bukan cuma keluhan biasa teman-teman. Ini adalah bukti pergeseran psikologis yang dalam banget di tingkat global. Para pemilik modal besar alias smart money dan juga negara-negara ini mulai sadar. Mereka mikir, kalau aset yang kita pegang nilainya terus dikikis sama kebijakan dalam negeri negara lain, buat apa dipertahanin? Masuk akal kan? Nah, itu ngebawa kita ke bagian penting berikutnya, The Fed dan politik, sebuah hubungan yang makin memanas. Gini, Bank Sentral Amerika atau The Fed itu kan harusnya independen ya, steril dari tekanan agenda apapun. Tapi coba kita bedah mekanika rumor pasar ini kayak lagi ngomongin taktik main catur. Langkah pertama, ada rumor beredar kalau figur politik, seperti Trump misalnya, pengen sosok ketua The Fed yang lebih sejalan atau dovish. Langkah kedua, artinya apa? Mesin uang bakal digas dengan mangka suku bunga lebih cepat. Langkah ketiga, nah ini efek sampingnya. Suku bunga rendah bikin imbal hasil dolar turun, yang otomatis bikin nilai dolar ikut melemah. Dan langkah keempat, pasar saham dan ekonomi bakal merokat tajam, tepat sebelum agenda-agenda politik penting. Intinya, ini pertukaran yang mekanis banget, ngorbanin kekuatan dolar demi membompa pasar saham domestik supaya kelihatan bagus. Dan buat bukti visualnya, kalian bisa lihat langsung polanya di sini. Nggak perlu jadi pakar ekonomi kok buat paham. Di satu sisi, indeks dolar tuh lagi nyungsep, nabrak batas bawah karena orang-orang udah antisipasi suku bunga bakal dipotong. Tapi di sisi lain, pergerakan harga emas justru lagi breakout, melesat naik dengan sangat bullish. Ini tuh bukti visual tak terbantahkan kalau smart money nggak cuma duduk diam, mereka lagi evakuasi dana besar-besaran dari dolar dan mancarin semuanya masuk ke emas. Yang artinya kita masuk ke babak selanjutnya, emas yang akhirnya bangkit dari tidur panjangnya. Kita tuh harus mulai ngelihat emas sesuai sama posisinya dalam sejarah. Bukan cuma logam mengkilap, tapi sebagai aset pelindung utama, alias safe haven, pas sistem uang kertas mulai oleng. Kenapa sih para elit dan smart money ini diam-diam nimbun emas? Ya karena emas itu simbol ketidakpercayaan sama uang kertas. Waktu utang Amerika makin bengkak dan perang dagang makin panas, investor pasti lari cari pelindung. Emas itu aset pelarian paling tua di dunia. Dan yang paling bikin merinding, bank-bank sentral dunia ini nggak cuma beli emas digital loh, mereka agresif banget nambah cadangan emas fisik di brankas mereka. Ini sinyal jelas banget kalau mereka lagi siap-siap ngadapin dunia yang bakal jauh lebih nggak stabil. Memang sih, di pasar tuh bakal selalu ada koreksi. Bakal ada manipulasi harga jangka pendek atau aksi jual panik sesaat, itu wajar. Tapi narasi makro jangka panjangnya nggak berubah sama sekali. Ketika kepercayaan sama uang fiat atau uang kertas itu mulai luntur, emas selalu dan secara fundamental bakal balik jadi mata uang terakhir. Dia itu ibarat jaring pengaman pamungkas pas sistem yang lain udah mulai retak berantakan. Nah, coba kita renungkan ini sebentar. Kalau pilar utama sistem keuangan kita sekarang, yaitu dolar,
mulai kehilangan kekuatan absolutnya. Dan kalau The Fed yang ngaturnya makin gampang disetir sama kepentingan politik sesaat, pertanyaannya, apakah kita sekarang benar-benar lagi berdiri di ambang fajar sebuah era finansial global yang sepenuhnya baru? Ini bukan cuma naik turunnya pasar biasa, teman-teman. Ini berpotensi jadi pergeseran sistemik paling masif yang mungkin terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Dan itu ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat dipikirin. Saran saya, jangan cuma nelan teori mentah-mentah. Perhatiin terus kemana smart money itu ngalir dan mulai pertanyakan masa depan dari sistem kepercayaan global kita sendiri. Di era baru yang lagi ngebentuk ini, menurut kalian siapa yang bakal benar-benar bertakhta? Apa dolar masih bisa nahan mahkotanya? Atau justru emas yang bakal balik ngerebut posisinya sebagai raja yang sesungguhnya? Pilihan ada di tangan kalian buat terus mantau dan belajar. Makasih udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini, tetap kritis dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.